Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TBIG. Saham TBIG pada perdagangan hari Jumat kemarin pada tanggal 19 ditutup naik 2% lebih ke harga 2.180. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini memang TBIG bergerak sideways dan sempat turun tajam setelah kenaikan menyentuh harga 2.700. Jadi setelah mencapai harga 2.700, keesokan harinya langsung ARB dan terus turun. Tapi jika kita lihat masih bertahan di atas harga 2.100. Jadi bisa kita lihat support saat ini di harga 2.100. Dan di bawahnya masih ada satu support lagi, yaitu support psikologis di harga 2000 dan support di MA50 yang saat ini berada di harga 1940. Dan untuk tren jangka menengah pun TBIG saat ini masih uptrend. Jadi secara tren TBIG saat ini masih oke. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar masuk melakukan akumulasi pada kenaikan 2% ini. Dan asing 2 hari terakhir juga mulai masuk kembali setelah sebelumnya terus melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat TBIG minggu depan masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik menuju target terdekat di harga 2.300. Jadi masih ada potensi untuk naik menuju harga 2.300 sampai 2.400. Jadi selama masih bertahan di atas garis MA50, untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini, hold saja, masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali minimal ke harga 2.400. Karena memang secara tren masih oke. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebenarnya untuk best buy-nya adalah tunggu di sekitar harga 2.000. Tapi apabila untuk mau trading cepat atau trading jangka pendek, apabila hari Senin depan masih bergerak naik, kita bisa entry dan take profit apabila terlihat mulai turun saat mendekati atau menuju harga 2.300. Jadi untuk yang trading cepat bisa dapat dengan range harga tersebut. Tapi mau best buy-nya sebaiknya tunggu di sekitar harga 2.000-an. Dan saham ini masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ASII. Saham ASII pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,87% ke harga 5.775. Bisa kita lihat di grafik, saat ini ASII sudah dekat dengan support kuatnya di EMA 150. Untuk support kuatnya saat ini berada di sekitar harga 5.675. Minggu lalu atau minggu ini, ASII sempat naik berusaha break dari garis EMA 50 setelah ada berita adanya pajak 0%. Tapi bisa kita lihat, walaupun ada sentimen ini, ASII masih gagal break dari garis EMA 50. Setelah itu mulai turun kembali. Dan karena saat ini berada dekat dengan garis EMA 150 dan hari Jumat kemarin terbentuk candle hijau, kita bisa amati saham ini. Dan kita bisa swing trade atau trading jangka pendek. Apabila hari Senin depan masih bergerak naik, kita bisa spekulatif buy atau mau tunggu benar-benar tepat di garis EMA 150 untuk entry-nya juga bisa. Tapi ingat, ini hanya spekulatif buy karena selalu saya jelaskan apabila sebuah saham sudah berada di antara garis EMA 50 dan 150, apabila kita entry kita harus lebih hati-hati. Karena apabila support kuat di EMA 150 terlewati, maka saham tersebut kebanyakan akan terus bergerak turun. Jadi apabila kita beli di sekitar daerah support kuat ini harus lebih disiplin. Sebaiknya apabila gagal break dari garis EMA 50 kita take profit. Dari garis MACD juga bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin.
Dari data broker summary jika kita lihat Bandar masih melakukan distribusi. Dan asing 1 minggu terakhir ini juga terus melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi walaupun naik, Bandar dan asing melakukan distribusi. Ini yang membuat kita harus hati-hati. Jadi dari data yang kita dapat, karena Bandar dan asing melakukan distribusi, memang potensi naik masih ada. Tapi kenaikan saham yang disertai distribusi kebanyakan hanya sementara. Jadi apabila kita mau trading pun harus trading jangka pendek dan secepatnya take profit apabila tidak sesuai dengan harapan. Ya, contohnya apabila IC hari Senin depan masih bergerak naik, kita bisa ikutan entry, dan karena saat ini garis EMA 50 dekat dengan harga 6.000, maka resisten di harga 6.000. Dan apabila ternyata IC masih gagal break dari harga 6.000, sebaiknya take profit dulu. Tapi apabila memang pingin hold terus selama masih berada di atas garis EMA 150, sebenarnya masih oke. Berikutnya saya menganalisa saham Mayora. Saham Mayora pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 2.590. Bisa kita lihat di grafik. Dalam 2 minggu terakhir ini Mayora juga masih bergerak sideways. Dan hampir mirip dengan saham ASI tadi, sama-sama di antara garis EMA 50 dan 150. Saham Mayora juga sama, sempat turun menyentuh garis support kuat ini dan masih berhasil rebound, tapi masih gagal break dari garis EMA 50, sehingga turun kembali dan masih bertahan. Sehingga memang saham ini lebih cocok atau lebih enak untuk kita swing trade saat ini. Karena garis EMA 50 dan 150 jaraknya juga lumayan jauh. Jadi ini bisa range profit kita juga lumayan jauh. Jadi lumayan enak untuk trading. Dan bisa kita lihat saat ini setelah sebelumnya garis MACD bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan Bandar dan asing pada kenaikan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Dan asing jika kita lihat masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Mayora. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila hari Senin depan masih berhasil naik, apabila teman-teman baru entry, sebenarnya resiko untuk take profit agak kecil karena jarak dari harga 2.590 sampai resisten di 2.660 lumayan pendek. Jadi apabila teman-teman beli, biasanya apabila langsung naik gak bisa mendapatkan di sekitar harga ini. Jadi apabila mau take profit pun paling cuma 2-3 tick. Jadi lebih aman untuk teman-teman yang belum mempunyai saham Mayora, wait and see saja karena saat ini sudah dekat dengan resisten, lihat berhasil break atau enggak. Apabila gagal break, tunggu kembali di garis EMA 150. Karena garis EMA 150 ini telah 2 kali bisa menahan penurunan dari saham Mayora. Jadi masih ada potensi untuk turun mendekati daerah support ini dan masih berhasil rebound. Tapi dari data broker summary yang kita dapat, saham Mayora masih berpotensi untuk naik berusaha break dari garis EMA 50 ini. Apabila berhasil break, maka target berikutnya adalah di harga 2.800. Karena itu saham Mayora masih bisa masuk watchlist. Karena secara grafik masih oke, secara bandarmologi juga saham ini masih oke. Jadi potensi untuk naik masih sangat besar. Tinggal kapan kita harus entry. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, hold saja. Sedangkan dulu teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas, masih bisa hold selama masih bertahan di atas support kuat ini. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 2.880. Bisa kita lihat di grafik, Antam saat ini masih bergerak sideways. Dan masih kesulitan untuk naik melewati resisten kuatnya di harga 3.000. Apabila teman-teman telah ikuti analisa saya untuk saham Antam pada saat saya bahas ISG kemarin, saya sudah menjelaskan hati-hati apabila Antam masih gagal naik menembus harga 3.000. Karena apabila gagal break, maka dia akan turun kembali menuju support di harga 2.800. Dan bisa kita lihat, Antam sempat turun menyentuh harga 2.500 dan saat ini masih berhasil rebound. Jadi range saat ini support di 2.800 dan resisten harga 3.000. Sedangkan untuk support yang lebih kuatnya di harga 2.500. Untuk tren jangka menengah, Antam saat ini masih bergerak uptrend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan Bandar dan asing pada kenaikan 3% ini.
Dari data broker summary jika kita lihat Bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini terus masuk membeli saham Antam. Jadi dari data yang kita dapat, minggu depan Antam masih akan berusaha untuk break dari harga 3000. Tapi teman-teman harus hati-hati, harga 3000 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Apabila masih gagal break, sebaiknya hanya swing trade. Tapi apabila memang teman-teman ingin investasi pada saham ini, secara tren masih oke dan masih bisa hold. Apalagi untuk teman-teman telah berhasil membeli di bawah harga 2000. Saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi fokus kita tetap garis EMA 50. Selama garis EMA 50 masih bisa menahan penurunan dari saham Antam, hold saja saham ini. Karena garis EMA 50 dengan garis EMA 150 lumayan jauh. Apabila ternyata support di EMA 50 terlewati dan teman-teman belinya di bawah garis EMA 50, bisa take profit dulu. Tunggu saat menyentuh garis EMA 150 dan rebound baru kita entry. Tapi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, hold saja. Peluang untuk bergerak sideways dan break dari harga 3000 masih ada. Tapi karena 3000 ini beberapa kali telah gagal break, hati-hati, Antam bisa tiba-tiba langsung turun menuju garis EMA 50 karena kuatnya resisten ini. Jadi memang saat ini lebih enak untuk kita swing trade, apalagi kita telah dapat di sekitar harga 2800. Jadi apabila kemarin teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 2800 atau di bawah harga 2800, pada saat minggu depan berusaha break dari harga 3000 masih gagal break, sebaiknya take profit dulu dan tunggu kembali di daerah supportnya. Apalagi jika kita lihat minggu depan asing mulai keluar dari saham ini. Jadi lebih hati-hati, ada potensi untuk bergerak turun. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.